Jadi ada satu keluarga yang tinggal di Jakarta. Keluarga ini tuh lumayan berada dan punya satu rumah besar yang emang ditempatin sama mereka rame-rame. Keluarga ini terdiri dari seorang kakek. Dia punya 2 anak. Nah, 2 anak-anaknya ini tuh udah pada nikah dan punya anak. Jadi kakek ini tuh punya 2 anak dan 1 cucu dari anak pertamanya. Kebayang gak? Sehari-hari mereka semua tuh hidup rukun banget. Sering juga ngadain acara di rumahnya, ngundang keluarga-keluarga besarnya juga buat datang. Pokoknya tipe-tipe rumah yang selalu open house kalau ada acara besar gitu, Moebi. Berarti ini satu rumah keluarganya ada banyak dong? Iya bener, Moe. Si kakek kita panggil kakek aja ya. Anak-anaknya namanya Bagus sama Bima. Cucunya itu tuh anaknya Bagus namanya Lita. Kakek tuh tipe kakek yang adil sama anak-anaknya dan sayang banget sama cucu satu-satunya. Apalagi Lita itu masih SD umur 7 tahun, jadi masih kecil dan sedekat itu sama kakek. Sampai akhirnya di umur 80 tahun kakek meninggal karena sakit. Bagus, Bima, sama istri-istrinya termasuk Lita tuh sedih banget. Mereka terpukul karena kehilangan kakek. Di hari kakek meninggal, Bagus dan Bima tuh sibuk ngurusin pemakaman kakek. Sedangkan istri-istri mereka tuh sibuk ngurusin rumah kakek, karena jenazah kakek kan akan ada di rumah dulu sampai zuhur baru dimakamin. Lita cuma bisa nangis-nangis di samping jenazah kakek. Keluarga sama rekan-rekan terdekat kakek juga udah mulai pada datang nih ke rumah kakek buat ngelayat. Akhirnya sekitar jam 12, jenazah kakek dibawa pakai ambulans menuju pemakaman. Hari itu tuh lagi terik banget, semua keluarga juga datang ke pemakaman kakek. Dan ketika prosesi pemakaman selesai, Bagus, Bima, istri-istrinya dan Lita balik ke rumah. Mereka ngejamu tamu yang makin ramai datang sambil nyiapin untuk pengajian malam nanti. Sekitar jam 7 malam, pengajian mulai, semua berdoa buat kakek. Setelah pengajiannya selesai, ada satu teman Bagus nyamperin Bagus, namanya Rina. Dia ngobrol sama Bagus, ngomongin kakek, sampai-sampai Rina itu tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek dan hasilnya bisa dibagi sama Bima. Jadi emang Rina ini tuh emang agent properti, dan dia tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek karena rumahnya kakek tuh lokasinya strategis, gede, dan kebetulan harga properti pada saat itu juga lagi naik dan bagus. Anjing, agak kurang ajar ya. Di hari H pemakaman baru meninggal langsung ditawarin gitu anjing. Iya bener, Bi. Jadi kayak nyari kerja ya. Terus jadi Rina tuh nawarin biar Bagus dan Bima gak kehilangan kesempatan ini. Ditambah ternyata Rina udah punya klien yang lagi nyari rumah di daerah rumah kakek dengan luas tanah yang hampir mirip sama rumah kakek juga. Ngedenger itu Bagus yang lagi berduka cuma iya-iya aja. Tapi 2 minggu berlalu, Bagus tuh kepikiran sama omongan Rina tentang rumah kakek. Dia mikir lagi pula rumah ini juga terlalu gede buat mereka semua. Dan kalau dijual juga lumayan bagus. Terus Bima juga bisa beli rumah kecil dan sisanya buat jadi tabungan mereka kan. Akhirnya Bagus mulai buka topik ini ke Bima pelan-pelan. Dia jelasin semua yang dijelasin Rina 2 minggu lalu di hari kakek meninggal. Bima kaget banget dengernya dan agak marah ke Bagus. Bima sampai bilang, "Lo gila ya, makam bapak aja masih basah, lo bisa-bisanya mau jual rumah bapak." Bagus yang ngerasa ditolak sama Bima di saat itu tuh kesel banget, karena Bagus kan ngerasa dia anak pertama. Jadi kayak pride-nya tinggi banget kan Moebi. Terus ngerasa adiknya gak ada hormat-hormatnya sama dia. Akhirnya tanpa persetujuan Bima, Bagus mulai urusin sertifikat rumah kakek buat difoto dan dikirim ke Rina. Wow. Pokoknya Bagus di sini tuh bener-bener sepihak aja tanpa ngelibatin siapapun. Ya Rina namanya agent properti senang-senang aja dong. Dia juga nanti dapat fee-nya juga kan soalnya. Gak lama ada kliennya Rina nih datang ke rumah buat ngecek rumahnya kakek. Terus pas banget si kliennya datang, Bima tuh lagi di rumah. Ngelihat itu Bima langsung ngusir Rina sama klien ini di depan Bagus. Bagus yang gak terima kesel banget sama Bima. Akhirnya Moebi, Bagus pakai cara yang gak diduga-duga. Dia pakai orang pinter buat guna-guna Bima biar Bima tuh nurut-nurut aja sama Bagus. Buset, sampai begitu ya? Wow. Setelah bolak-balik orang pinter, akhirnya mulai kelihatan nih hasilnya Moebi. Pas kliennya itu balik lagi, Bima udah diem aja, udah gak peduli sama mereka semua. Bagus ngerasa ini tuh berhasil banget kan. Dia pelan-pelan ngejalanin semuanya. Dan pas banget di malam pengajian 40 hari kakek, setelah selesai pengajian, Bagus tuh bilang lagi ke Bima untuk mau ngejual rumah kakek. Dan sesuai dugaan, Bima gak iyain itu semua. Udah nih, terus pas malam-malam mau tidur sekitar jam 9 malam, Bagus, istrinya sama Lita kan tidur sekamar. Lita nih emang sebenarnya tipe anak yang suka tidur jalan gitu Moebi, kayak ngigo gitu. Sampai sleepwalking tapi. Bener. Oke.
Jadi kalau ngelihat Lita tiba-tiba jalan keluar kamar, Bagus pasti udah tahu kalau anaknya nih lagi ngigo. Biasanya dikejar sama dia biar dibalikin ke kamar lagi. Nah pas banget di malam itu, Lita nih jalan tiba-tiba keluar. Tapi anehnya Lita tuh lari. Dikejar dong sama Bagus cepet-cepet. Lita lari ngarah ke kamar kakek. Terus Bagus tetap ngikutin di belakang. Nah pas Lita mau buka gagang pintu kamar kakek, Bagus langsung stopin dan megang bahu Lita buat ngajak ke kamar lagi. Tapi pas Bagus pegang bahunya terus ngebalikin badannya Lita, tiba-tiba mukanya Lita tuh berubah jadi muka kakek. Terus bilang, Bagus, Bagus, kok gitu? Wah Bagus langsung pucet. Tapi karena itu badan Lita, Bagus gak ninggalin Lita. Dia teriak nama Bima kenceng banget sampai semua orang yang di rumah itu tuh keluar dari kamar. Dan Lita juga ternyata keluar dari kamar mereka. Wah anjing. Nah pas Bagus balik badan lihat lagi ke arah kamar kakek, muka kakek yang dia lihat di badan Lita tadi tuh udah gak ada. Semua orang yang diceritain sama Bagus tuh gak percaya karena nganggep Bagus itu tuh halu kan. Akhirnya semuanya nyuruh Bagus istirahat. Nah abis itu Bagus berusaha lah buat tidur. Dan pas Bagus ketiduran, Bagus tuh mimpi Moebi. Ada kakek ngeliatin dia, tapi mukanya kakek tuh marah banget di situ. Langsung kebangun kan dia. Itu tuh sekitar jam 3 pagi. Dia langsung keluar ambil minum. Pas dia lagi di dapur sambil minum. Jadi kalau lagi di dapur tuh bisa ngeliat ke ruang TV. Nah di ruang TV tuh ada kursi goyang yang selalu didudukin kakek. Bagus tuh ngeliat di situ jelas banget ada kakek lagi duduk di kursi sambil goyang-goyangin kursinya. Ngeliat itu Bagus tuh makin lemes kan. Tadi di mimpi ada kakek, sekarang di dunia nyata ada lagi. Akhirnya Bagus baca-baca doa, terus teriak-teriak, jangan ganggu, bapak udah gak ada di alam ini. Dia teriak-teriak gitu sambil jalan cepat ke kamarnya. Pas dia ngeliat ke arah kursi goyang lagi, kakek tuh udah gak ada. Buru-buru lah akhirnya Bagus lari ke kamarnya. Tapi pas dia mau masuk kamarnya, tiba-tiba Bagus tuh ditepok dari belakang kenceng banget. Bagus! Kaget dong Bagus. Akhirnya Bagus kayak berlutut gitu, terus ngomong, maaf pak, maaf, Bagus gak jadi jual rumah ini. Besokannya karena Bagus sudah sadar, dia langsung minta maaf lah ke Bima dan ngakuin semua perbuatannya. Bagus juga langsung kayak taubat gitu dan minta maaf ke makam kakek karena sempat terbutakan sama harta. Habis kayak belum 40 hari yang dia pikirin udah ngejual harta bapaknya sendiri gitu kan Nat ya? Iya bener Boy. Makanya digentayangin lah sama si kakek ini kan. Terus berarti akhirnya si rumah itu gak jadi dijual kan? Gak jadi jual Bi akhirnya.